Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kali ini proses pemurnian juga berjalan sangat lancar. Pada saat King Sui mendengar suara yang jelas dan keras, dia merasa seolah-olah dia telah mendengar melodi terindah di dunia. Dia hanya menggunakan kurang dari 1 jam untuk memperbaiki pil 1 yang. King Sui dengan sangat antusias membuka kuali besi flint emas. Kali ini, mereka ada 2. King Sui tidak benar-benar merasa kecewa. Dia sudah sangat senang dengan kenyataan bahwa dia bisa memperbaiki keduanya. Faktanya, bahkan jika dia hanya menerima 1, dia akan merasa sangat bahagia. Dia sadar bahwa tidak mungkin itu keluar dalam jumlah besar. Dengan betapa berharganya pil 1 yang, tidak mungkin jumlah yang begitu besar untuk dimurnikan. Memiliki 2 sudah lebih dari apa yang awalnya dia harapkan. Efeknya masih tetap sama. Sama seperti ini, King Sui terus memperbaikinya sampai dia mendekati waktu baginya untuk meninggalkan dunianya. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak pil 1 yang. Dia tidak memperbaiki pil 2 yang. Dia berencana untuk melakukannya hanya besok dan dengan nyaman juga mencoba untuk memperbaiki pil 3 yang. Menurut dunia saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperbaiki pil 3 yang dengan efek obat dari tumbuhan seperti rumput yang. Memperbaiki pil 4 yang akan menjadi tugas yang agak lebih sulit. Namun demikian, King Sui juga sudah cukup dekat dengannya. Dengan bunga kehidupan dan binatang obat spiritual kelas 3, serta rasio waktu yang dia miliki di dunia, ini sebenarnya bukan masalah. Pada saat dia keluar dari alam, hari sudah malam. Mereka tidak merasa aneh melihat King Sui muncul kembali. Mereka tahu bahwa King Sui menyembunyikan beberapa rahasia dengannya, tetapi siapa yang tidak memiliki rahasia sendiri? Ketiga gadis itu sedang melakukan percakapan intim satu sama lain. King Sui sadar bahwa, selama ini, mereka pasti banyak berdiskusi tentang dia. Lagi pula, sebelum ini, dia sudah dianggap telah mengkonfirmasi hubungan dengan mereka. Melihat King Sui masuk, Yuruyan berdiri. Aku akan mengambil piringnya. Ayo pergi bersama. Tantai Suan juga berdiri dan meraih tangan Yuruyan sebelum pergi bersama ke dapur. Ye Huang Guwu tidak pergi. Sebagai gantinya, dia berdiri di sana dan memandang King Sui dengan tatapan aneh. Apa yang salah? Kenapa kamu melihatku seperti ini? King Sui menyentuh wajahnya. Saya ingin tahu apa yang baik dari Anda. Mengapa Ruyan dan Suaner begitu terobsesi dengan Anda? Kamu ingin tahu? King Sui tersenyum. Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan. Selain itu, dia juga salah satunya. Dia bisa saja bertanya tentang itu sendiri. Saya lakukan, kata Ye Huang Guwu sambil tersenyum. Sebenarnya tidak banyak. Hanya saja saya sangat pandai melakukan hal itu. King Sui tertawa lembut di telinganya. Secara bersamaan, dia juga bertindak berdasarkan itu dan membiarkan dia merasakan bagian tubuh tertentu dari dirinya. Puci, wanita itu tertawa. Dia memeluk leher King Sui. Kamu benar tentang ini. Pada hari itu, saya menyaksikan Anda melakukan itu dengan Ruyan. Anda harus benar-benar pandai dalam hal itu. Aku akan bertanya pada Ruyan nanti untuk melihat apakah kamu benar-benar sebagus itu. King Sui mengungkapkan senyum tak berdaya. Ketika iblis wanita ini mulai bertingkah seperti gangster, bahkan dia tidak dapat mengendalikannya. Lebih baik kamu tidak bertanya. Anda akan tahu di masa depan. Aku pasti akan membuatmu merasa begitu baik sehingga kamu akan merasa seolah-olah kamu hampir sekarat. Ucap King Sui, menggigit telinganya. Saya menunggu hari itu, kata Ye Huang Guwu dengan menawan di telinga King Sui. Baik Yuruyan dan Tantai Suan keluar sambil memegang piring. Ye Huang Guwu juga sudah lama mendorong King Sui dan berjalan menuju dapur.
Ye Huang Guo pergi segera setelah dia selesai makan. Menurutnya, hal itu karena dia merasa lelah. Demikian pula, Tan Tai Xuan juga berdiri dan menempelkan dirinya ke lengan dan kiri Ye Huang Guo. Ruyan, aku tidur dengan Xuaner malam ini. Kamu harus tidur denganku besok. Yu Ruyan sedikit tersipu. Dia melihat Ye Huang Guo dan Tan Tai Xuan yang telah selesai berbicara dan pergi. Tan Tai Xuan hampir berlari keluar. Baru setelah itu Yu Ruyan tenang, dengan matanya tertuju pada King Sui. King Sui tidak terlalu memikirkannya dan bertemu dengan tatapan Yu Ruyan. Yu Ruyan berbalik, tersipu. Periode waktu mereka dalam pengasingan tidak lama atau singkat, tetapi dia menyadari bahwa dia sangat merindukannya. Kali ini, perasaan itu sangat kuat. Namun, dia adalah seorang wanita tradisional dan pendiam. Meskipun dia sudah menjadi istri King Sui dan telah melakukan kontak intim dengannya dalam banyak kesempatan, dia masih belum terbiasa dengannya. Melihat Yu Ruyan, yang keanggunannya tidak akan kalah dari Ming Yue Gelou dan yang merupakan wanita dewasa dan bermartabat, hati King Sui menjadi liar. Kecantikan Yu Ruyan adalah salah satu yang dewasa, tenang, cerdas, dan halus. Dibandingkan dengan masa lalu, dia adalah wanita paling cantik dan bermartabat. King Sui tersenyum dan pergi untuk duduk. Dia bahkan bisa merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Ini membuatnya merasa kewalahan dengan emosi juga. Ketika kedua hati berdetak sangat cepat, itu berarti mereka memiliki perasaan antisipasi, seperti menjadi akrab satu sama lain. King Sui tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar sangat mencintainya. Namun, dia terlalu pendiam dan tidak peduli seberapa besar dia mendambakannya, dia tidak akan mengambil inisiatif. Dia takut dia akan tampak terlalu longgar, terutama jika King Sui berpikir demikian. Ruyan, King Sui meraih tangannya dan duduk di sampingnya. Yu Ruyan mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Wajahnya sedikit memerah dan ada lapisan kabut di matanya. King Sui ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak perlu mengatakannya lagi. Dia menggendongnya dan tersenyum, bergumam di wajahnya, "Apakah kamu sangat lapar?" "Ah!" Yu Ruyan berteriak malu dan membenamkan wajahnya ke leher King Sui, tidak mau mengangkatnya. "Kita sudah jadi suami istri begitu lama. Kenapa kamu masih sangat malu?" King Sui menyadari bahwa setiap kali dia bersama Yu Ruyan, rasanya itu adalah pertemuan pertama mereka. Perasaan ini sangat luar biasa, dan setiap saat penuh dengan antisipasi. Dia menyadari bahwa bahkan detak jantungnya menjadi sedikit lebih cepat. Setelah banyak putaran, hari sudah larut malam. Yu Ruyan berbaring malas di dada King Sui, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Itu adalah kecantikan yang hanya akan ditampilkan di wajah wanita setelah dia puas. Dia memandang King Sui dengan penuh kasih. "Ruyan, tangisanmu tadi terdengar sangat bagus." Kedua tangan King Sui membelai pantatnya yang bulat dan gagah. "Jika kamu berkata lagi, aku tidak akan menangis lagi di masa depan. Apa kamu bisa menahannya?" King Sui tersenyum dan kemudian tubuhnya didorong ke atas beberapa kali. Setelah ronde berikutnya, Yu Ruyan meringkuk di pelukan King Sui seperti anak kucing kecil, tubuhnya lemas seperti air dan matanya linglung. "Kamu adalah binatang." King Sui tersenyum bahagia. "Ruyan, biarkan aku memberitahumu lelucon." "Baik." Yu Ruyan menikmati saat-saat tenang yang dia alami bersama King Sui. Ada seorang wanita yang tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria. Wanita itu membuat garis di tengah dan berkata bahwa jika pria itu melewati garis, maka dia adalah binatang. Pada akhirnya, pria itu tidak melewati batas sepanjang malam tetapi hanya tidur dengan tenang. Keesokan harinya, wanita itu menampar pria itu dan berkata, "Kamu lebih buruk dari binatang." "Ruyan, menurutmu lebih baik aku menjadi binatang buas atau lebih buruk dari binatang buas?" "Menjadi binatang buas." Yu Ruyan memeluk King Sui dan berbisik lembut di samping telinganya. Meskipun Yu Ruyan dilindungi undang-undang, masih ada saat-saat ketika dia membiarkan dirinya lepas dan bercanda dengan King Sui, menyebabkan hati King Sui yang kacau merasakan kepuasan.
King Sui, aku ingin memberitahumu sesuatu. Oh, apa itu? King Sui melihat bahwa ekspresi Yuruyan sedikit aneh. Kamu sebenarnya pria pertamaku. Setelah mendengar ini, King Sui tercengang dan dia menatapnya dengan bingung. King Sui sangat menyukainya, dan sebagai tambahan, dia telah bertemu dengannya cukup terlambat dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak mempermasalahkan masa lalunya. Namun, semua pria akan berharap bahwa mereka akan menjadi satu-satunya pria wanita mereka. Bahkan jika sebaliknya, dia puas selama mereka sedang jatuh cinta saat itu. Namun, ketika King Sui mendengar ini, dia masih cukup heran. Ketika mereka pertama kali berhubungan seks di White Jade Milky Pond, meskipun dia merasa tubuhnya sangat kencang, karena situasi unik saat itu, akan sulit untuk melihat jejak darah. Selain itu, untuk beberapa wanita, bahkan jika mereka tidak berdarah atau bahkan jika lapisan itu tidak dapat dirasakan, mereka masih perawan. Tidak heran dia selalu merasa bahwa dia tidak merasa seperti wanita yang pernah melahirkan sebelumnya. Namun, bagaimana dengan suami dan putrinya? Meskipun King Sui tidak tahu detailnya, semuanya masuk akal ketika dia mengatakan bahwa dia adalah pria pertamanya. Tidak perlu bertanya lebih jauh. Selain itu, tidak perlu diragukan apakah yang dia katakan itu benar. Aku menyukaimu apa adanya. Ini seperti yang terjadi pada Glow. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlambat bertemu dengannya. Namun, saya sudah sangat senang bahwa para dewa dapat membiarkan dia muncul dalam hidup saya. King Sui berkata dengan sangat serius. Aku tahu. Aku tidak ingin memberitahumu sebelumnya. Saya takut Duanmu Lingsung tidak akan bisa menerimanya. Kalau begitu jangan pernah memberitahunya. Lingsung tidak seperti sebelumnya. Dia sekarang memiliki keluarga dan anak-anaknya sendiri, dan prioritasnya berbeda. Tidak perlu khawatir tentang dia. Sebaliknya, aku harus mengkhawatirkanmu. King Sui tersenyum dan menatapnya. King Sui, saya menginginkan seorang anak. Aku ingin anakmu. Hidung tegak Yuruyan bergesekan dengan King Sui. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Keesokan harinya, King Sui tidak bangun pagi. Ketika dia muncul bersama dengan Yuruyan, baik Ye Huangguo dan Tan Tai Xuan tersenyum dan menatap Yuruyan. Melihat wanita yang malu juga merupakan suatu kesenangan. Baiklah, ayo sarapan. Saya telah memperbaiki obat porsi ganda dan pil 1 yang. Saya juga punya pil obat lain di sini. Nanti, kalian bisa mencobanya. King Sui mencoba mengubah topik pembicaraan. Mendengar apa yang dikatakan King Sui menyebabkan beberapa wanita itu cukup terkejut. Bagaimanapun, mereka belum melihat King Sui melakukan alkimia apapun, dan dia bahkan berada di ruangan bersama Yuruyan sepanjang malam. Mereka tahu bahwa King Sui memiliki rahasianya, dan dengan demikian, meskipun mereka terkejut, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Setelah sarapan, King Sui awalnya berencana untuk melakukan alkimia di alam Valet Jade Immortal. Namun, dia tidak bisa merasa nyaman dan dengan demikian memutuskan untuk tinggal dan menonton saat mereka meminum pil obat. King Sui memberi masing-masing dari mereka lebih dari 100 obat porsi ganda dan pil 1 yang, dalam jumlah yang cukup. Dia memperhatikan saat mereka menggunakan pil 1 yang sekali juga. Baik kemampuan Yuruyan dan Tan Tai Xuan meningkat pesat. Untuk Ye Huangguo, meskipun pil 1 yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan 2 sinar matahari, peningkatan itu terlalu kecil untuk dia saat ini. Kemudian, King Sui menyuruh mereka minum pil obat lain juga. Namun, mereka mencapai batas meskipun mereka tidak mengambil banyak. Bahkan jika seseorang tidak meminum jenis pil obat yang sama, itu tidak akan banyak. King Sui meninggalkan sedikit pil obat yang mereka butuhkan. Kemudian, melihat setengah hari itu hampir habis, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung kembali ke kamarnya, memasuki alam Valet Jade Immortal. King Sui mengendalikan hartanya sebelum mulai berkultivasi. Saat itulah dia memulai persiapan untuk menyempurnakan pil 2 yang dan pil 3 yang. Kali ini, dia ingin setidaknya menyempurnakan pil 3 yang dengan sukses.
Adapun pil 4 yang, King Sui tidak memiliki banyak harapan. Menurut Farmakope 9 yang, ada batasan antara pil 3 yang, dan pil 4 yang. Persyaratan untuk herbal akan jauh lebih tinggi, dan begitu juga persyaratan alkemis. Akan ada demarkasi setelah setiap 3 kelas. Dikatakan juga bahwa pil yang, nanti akan setidaknya 2 kali lipat efektif seperti yang ada di depan. Dengan sangat cepat, King Sui membenamkan dirinya ke dalam alkimia. Dia memurnikan pil 2 yang, dengan sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam, menghasilkan 2 di antaranya. Dibandingkan dengan saat dia memurnikan pil 1 yang, waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat, tetapi dia masih berhasil memperbaikinya dengan sukses. Tentu saja, King Sui juga menambahkan rumput ular emas. Saat ini, King Sui dapat menyempurnakan pil 1 yang, dengan sukses dengan mudah tanpa menggunakan rumput ular emas. Dari sana, ia mulai memurnikan pil 2 yang, menghabiskan seluruh 2 bulan penuh berdasarkan waktu di alam Valet Jade Immortal. Dia hanya berhenti setelah dia mencapai tingkat penguasaan di mana dia tidak perlu lagi menggunakan rumput ular emas. Dia juga menyimpan beberapa pil 2 yang. Dalam prosesnya, dia gagal 2 kali ketika dia tidak menggunakan rumput ular emas. King Sui merasakan sakit karena kegagalannya. Bagaimanapun, ramuan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil yang sangat berharga. Ketika King Sui sedang bersiap untuk menyempurnakan pil 3 yang, dia masih sangat gelisah. Dia hanya mendapatkan pil 1 yang, dan pil 2 yang dari ruang harta karun tersembunyi itu. Oleh karena itu, meskipun dia bersemangat ketika dia telah menyempurnakan pil 1 yang dan pil 2 yang sebelumnya, dia tidak terlalu gelisah. Tingkat kegelisahan tidak bisa dibandingkan saat dia memperbaiki obat porsi ganda. Namun, itu berbeda untuk pil 3 yang. Itu karena King Sui merasa bahwa 9 yang Parmacopoeia akan mengubah nasib klannya. Bahkan dia sendiri bisa mendapatkan keuntungan yang besar darinya. Misalnya, dengan 9 fisik yang, pil yang tidak hanya dapat meningkatkan kemampuannya, tetapi juga dapat meningkatkan fisik 9 yang. Meskipun tingkat peningkatannya akan sangat rendah, King Sui masih bisa merasakannya. Dia percaya bahwa pil yang, pada fase selanjutnya pasti akan jauh lebih kuat. 4 jam. King Sui menegaskan tebakannya sebelumnya, tetapi juga merasa bahwa tingkat keberhasilannya dalam alkimia benar-benar cukup baik. Setelah memperbaiki pil 3 yang, untuk sementara waktu, King Sui tidak dapat menahan godaan dan membuat persiapan untuk menyempurnakan pil 4 yang. Namun, King Sui segera berubah suram. Dia gagal 3 kali berturut-turut, meskipun dia telah menggunakan rumput ular emas. Pada percobaan ketiga, dia gagal setelah hanya memperbaikinya selama 2 jam. Berdasarkan perkiraannya, pemurnian pil 4 yang, akan membutuhkan setidaknya 8 jam atau bahkan lebih. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa dia masih jauh. Ini adalah kegagalan terbesar dalam sejarah King Sui dalam melakukan alkimia. Namun, dia tidak terlalu sedih. Itu karena alasan terbesar untuk kegagalan itu adalah karena efek obat dari rumput yang, dan tumbuhan obat lainnya tidak mencukupi dan tidak cukup untuk mendukung pemurnian pil 4 yang. Karena efek obatnya tidak cukup kuat, maka dia hanya bisa menunggu. Lagi pula itu tidak akan lama. Setelah memurnikan pil 3 yang untuk beberapa saat lagi, sudah waktunya bagi King Sui untuk meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Saat itu baru malam di luar dan ketiga wanita itu berjalan-jalan di sepanjang pantai. Dengan sekejap, King Sui muncul di sebelah mereka. Ada 3 orang, tapi dia hanya punya 2 tangan. Rasanya tidak benar tidak peduli tangan 2 wanita mana yang dia pilih untuk dipegang. Namun, Yuruyan menatap King Sui saat dia memegang tangan Ye Huangguo. King Sui tersenyum, berkedip dan memeluknya. Dia kemudian mengambil tangan 2 wanita lainnya. Mereka terus berjalan-jalan di sepanjang pantai, menikmati angin sepoi-sepoi dan ombak. Semuanya sangat pendiam. Ketika hari sudah gelap, Yuruyan dan Tante Xuan pergi untuk menyiapkan makan malam sementara King Sui terus berjalan-jalan dengan Ye Huangguo. "Apakah kamu akan pergi?"
Ye Huang Guwu tersenyum dan bertanya, "Aku akan pergi besok. King Sui sudah lama merencanakan semuanya. Kamu harus pergi ke kamar Suaner malam ini." Gadis itu enggan mengatakannya, tapi dia menyukaimu. Ye Huang Guwu menyeringai dan berkata, "Aku akan pergi, tapi aku mungkin tidak akan memakannya. Saya merasa bahwa dia belum siap dengan rudalku." King Sui berkata sedikit canggung. Apakah aktivitas itu benar-benar terasa menyenangkan? Wajah Ye Huang Guwu memerah saat dia bertanya dengan suara yang sangat lembut. King Sui tersenyum dan membisikkan beberapa kata di samping usianya, menyebabkan dia melarikan diri karena terkejut. "Ruyan, malam ini, ayo tidur." Menyaksikan Ye Huang Guwu dan Yu Ruyan tersenyum dan pergi, Tantai Suan tampak cemas dan ingin pergi juga. Namun, dia ditahan oleh King Sui. "Nak, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku." Dengan jeritan, dia mendarat di pelukan King Sui. Dia tidak tahu apakah Tantai Suan benar-benar ingin pergi atau dia hanya dilindungi undang-undang. Selama penahanan ini, Ye Huang Guwu dan Yu Ruyan sudah pergi. Tantai Suan melirik King Sui dan menjadi diam, dengan tegas menatap King Sui. King Sui secara alami tidak terintimidasi. Dia malah mengagumi kulit indahnya yang seperti giok sedekat mungkin. Kulitnya yang seperti beludru dan putih memancarkan keharuman samar yang begitu tak tertahankan sehingga orang akan tergoda untuk menggigitnya. Tantai Suan langsung menarik ke belakang ketika King Sui mencondongkan tubuh ke depan. "Jangan menjulurkan lidahmu, itu sangat menjijikkan." King Sui tercengang dan menjilat bibirnya. "Suaner, apakah kamu seorang germafobe atau kamu hanya kedinginan?" "Aku juga." Tantai Suan mengulurkan tangan untuk menjatuhkan King Sui di kepalanya. "Tapi kamu jijik sekarang. Mungkinkah Anda hamil? Ayo, biarkan aku mengukur denyut nadimu." King Sui meraih pergelangan tangannya yang halus sambil tertawa. "Cukup, King Sui. Berhenti main-main." Tantai Suan cemberut. "Lalu apakah kamu masih merasa jijik?" King Sui dengan tersenyum bertanya padanya. "Tidak lagi, King Sui. Mari kita mengobrol malam ini, oke?" Tantai Suan melirik King Sui dengan gugup. "Itu rencanaku. Suaner, apakah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain?" King Sui melanjutkan dengan godaannya. "Kak, kamu konyol, sangat jahat." Tantai Suan berseru karena malu dan marah. "Ayo, mari kita bicarakan tujuan hidup kita di atas ranjang." King Sui mengangkatnya dan bergerak menuju kamar tidur. Dia punya kamar tidur di sini, dan tentu saja kamar tidur lainnya ditambahkan kemudian untuk King Sui. Bangunan bambu di tempat Gunung Putuo dipandang sebagai yang paling suci dari tanah suci, sebenarnya termasuk kamar tidur untuk manusia. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang lain ketika mereka menemukan bahwa 3 wanita paling suci di antara Gunung Putuo sebenarnya milik seorang pria. "King Sui, jangan sentuh aku. Kamu hanya bisa melakukan itu jika kamu membuatku benar-benar jatuh cinta padamu." Tantai Suan tidak berjuang dalam pelukan King Sui, tetapi malah melingkarkan lengannya di lehernya. King Sui juga tidak berhenti. "Jangan khawatir, selama Anda tidak memberi saya izin untuk memasukkannya, saya tidak akan melakukannya." "Itu cukup bagus, kan?" Tantai Suan terkejut dengan kata-katanya. Mereka vulgar dan biadab, namun masih memiliki banyak pengaruh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bahu King Sui. Tantai Suan tidak jatuh cinta dengan King Sui. Lebih tepatnya, dia tidak sepenuhnya mencintainya. Seorang wanita seperti dia yang mengejar kesempurnaan tidak akan rela sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk seorang pria selama dia tidak sepenuhnya jatuh cinta. Jika King Sui gigih, maka dia juga tidak akan menolaknya dengan kuat. Namun, itu pasti akan meninggalkan luka di hatinya. Meskipun King Sui bukan ahli cinta, dia masih mengerti wanita sendiri. Selain itu, sebagai orang yang telah menjalani 2 kehidupan, dia juga mendapatkan pengetahuan tentang sifat manusia. Dia sudah memberitahu Ye Huang Guwu sebelumnya bahwa dia mungkin tidak akan melahap Tantai Suan malam ini. Nyatanya, dia sebenarnya ingin melakukannya hanya pada saat yang tepat. Adapun Ye Jiange,
King Sui telah bersumpah bahwa dia akan membuatnya telanjang untuknya dan mengambil inisiatif untuk menungganginya. Namun, King Sui tidak mau mengakui bahwa meskipun dia telah mengatakan kata-kata yang berani, dia menganggap itu sangat tidak mungkin terjadi. King Sui akan tidak percaya jika wanita dunia lain itu duduk dengan sendirinya. Meskipun tidak perlu menganggap serius hal-hal antara pria dan wanita, King Sui masih akan mencoba yang terbaik karena adegan itu juga sesuatu yang dia nantikan. Kamar tidurnya tidak besar, tapi sangat nyaman. Tempat tidur bambu ditutupi oleh sprei hijau giok yang sangat tipis, namun tampak sangat nyaman. Itu tampak harmonis tak terlukiskan ketika diletakkan di atas bambu hijau di sekitarnya. Tempat tidur bambu tidak terlalu tinggi, hanya mencapai lutut. Itu adalah tempat tidur kecil yang sangat indah dan indah. Meski agak terlalu sempit untuk 2 orang untuk tidur, itu cukup luas untuk 1 orang. King Sui memandangi tempat tidur bambu dengan geli. Apakah itu akan runtuh di bawah kedua beban kita? Aku tidak mengizinkanmu naik ke tempat tidurku. Wajah cantik Tantai Suan memerah. Dia memiliki sepasang mata yang sangat indah yang terlihat seperti dunia lain, anggun dan dalam. Mereka juga mengadakan sedikit sensualitas pencari kesempurnaan yang sedalam-dalamnya. Di mata King Sui sekarang, sensualitasnya luar biasa intens. King Sui mengangkatnya dan langsung duduk di tempat tidur. Tanpa diduga, ranjangnya tidak roboh. Itu hanya memantul sedikit, bahkan tanpa membuat suara sedikit pun. Ini juga tidak mengherankan, karena tempat tidurnya terbuat dari bambu khusus dari Laut Selatan yang fleksibel namun sangat kuat. Meski di bawah bobot 4 orang, jadinya juga hanya akan melenting, apalagi 2 orang. Selain itu, King Sui sudah mengalami efek itu di tempat tidur Yuruyan. Dia hanya menggoda Tantai Suan. Suaner, tempat tidur ini cukup bagus. Ini sangat goyang. Oh benar, Suaner. Jelaskan kepada suamimu bagaimana biasanya kamu mengurus kebutuhanmu. King Sui menekan tubuhnya. Wanita sombong seperti dia harus diberi dorongan kuat, sehingga dia bisa mengeluarkan sisi cabul dalam dirinya. Kamu satu-satunya yang memiliki kebutuhan. Saya lakukan dan saya bisa merasakannya sekarang lagi. Katakan padaku, bagaimana aku harus merawatnya. King Sui tersenyum dan perlahan mencondongkan kepalanya ke arahnya. Jangan lupa apa yang kamu katakan sebelumnya. Tantai Suan mendorong dada King Sui dengan kedua tangannya. Tentu saja, aku tidak akan melahapmu, tapi aku masih bisa melakukan hal lain untukmu. King Sui tersenyum ketika salah satu tangannya bergerak perlahan ke atas dari pinggangnya yang halus. Tempat-tempat yang dia belai menyebabkan Tantai Suan sedikit menutup matanya dan menggigil karena senang. Mungkin karena kata-kata King Sui sebelumnya, dia secara bertahap menjadi tenang. Matanya masih tertutup dan kedua lengannya kendur. King Sui tersenyum dan mematuk bibir lembutnya, mengisapnya sedikit. Kedua tangannya juga dengan lembut membelai pinggang dan punggungnya yang lembut. Sebelum dia menyadarinya, tangannya sudah berada di balik pakaiannya. Saat tangannya bersentuhan dengan payudaranya yang bulat, lidahnya juga berhasil menembus rahangnya yang terkatup rapat dan dengan terampil menangkap lidahnya yang sangat lembut. Tantai Suan tidak ingat kapan dia membuka matanya, tetapi wajah kecilnya merah menyala. King Sui mengulurkan tangan dan perlahan menanggalkan pakaiannya. Dia tidak menolaknya. Dia tahu persis apa yang ingin dia lakukan. Pemandangan yang familiar itu sudah terpatri di benaknya. Ketika King Sui membenamkan kepalanya di antara kebulatan lembutnya, tubuhnya bergetar saat dia menghisap. Lengannya melingkari kepala King Sui, sangat erat. Suaner, kamu mencekikku hampir mati. King Sui memeluk Tantai Suan. Setengah bagian atas tubuh mereka telah dilucuti pakaian. Tantai Suan tidak akan mengizinkannya untuk menelanjanginya lebih jauh dan King Sui tidak ingin menemukan masalah, jadi dia harus puas dengan itu. Kamu masih berani mengatakan itu. Ketika Tantai Suan memikirkan kembali momen sebelumnya, dia bahkan tidak menyadari ketika dia melingkarkan lengannya di lehernya. Seolah-olah dia ingin memasukkannya ke dalam tubuhnya dengan sekuat tenaga.
Itu tidak bagus, orang jahat sebesar ini akan menggodanya tentang hal itu. Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun. Rasanya sangat enak, Tante Xuan tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, King Sui meminta ketiga wanita itu menggunakan pil 2 yang dan pil 3 yang. Setelah menggunakan 2 pil 2 yang dan 2 pil 3 yang, Ye Huang Guwu langsung mendapatkan kekuatan matahari 16. Ini tidak banyak atau sedikit. Pil yang terutama membawa manfaat besar bagi konstitusi tubuh, dan manfaat ini sama sekali tidak kalah dengan peningkatan kekuatan secara langsung. King Sui juga menggunakan 2 pil. Sayangnya, pil tersebut bukan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Meskipun peningkatannya hanya sangat sedikit, kekuatannya masih jauh lebih kuat daripada Ye Huang Guwu. Namun, berbeda untuk Tante Xuan dan Yuruyan. Kekuatan mereka hampir 2 kali lipat. Ini adalah seberapa kuat pil yang. Peningkatan kekuatan secara eksponensial tidak hanya stabil pada fondasinya, tetapi juga yang pils juga memiliki efek membangun fondasi dan meningkatkan konstitusi dan tulang. King Sui merasa bahwa konstitusi dan tulangnya telah ditingkatkan paling banyak. Mungkin ini karena konstitusi 9 yang tubuh emasnya. Dia mengingat pelet penguatan Ren Meridian dan pelet penguatan Du Meridian yang telah dia persiapkan untuk mereka. Kedua jenis pelet ini telah diperkuat olehnya. Dia kemudian mengingat obat porsi ganda dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Bisakah dia menggunakannya lagi? Saat itu, King Sui tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan pil obat jenis ini 2 kali. Sekarang dia memikirkannya, itu mungkin bisa berhasil. Itu hanya untuk memperkuat, jadi tidak ada batasan untuk itu. Biasanya, seseorang bisa diperkuat 2 kali, atau bahkan 3 kali. Tentu saja, ini asalkan mereka memiliki pengobatan 3 porsi. King Sui tidak terburu-buru untuk mengujinya. Bagaimanapun, ini akan menjadi yang kedua kalinya, jadi dia pikir dia harus membiarkan beberapa wanita menggunakannya terlebih dahulu. Kedua jenis pil obat ini dianggap yang terbaik untuk menguatkan tubuh, jadi sebaiknya biarkan mereka menggunakannya sebelum dia pergi. Meridian Ren dan Du adalah meridian terpenting dalam tubuh manusia. Itu adalah pembuluh darah yang memungkinkan peningkatan kekuatan besar-besaran. Orang pertama yang menggunakan pil itu adalah Ye Huang Guwu. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa dia tidak yakin apakah itu karena penguatan atau karena kekuatan Ye Huang Guwu jauh lebih kuat daripada sebelumnya, tetapi kekuatan Ye Huang Guwu meningkat sedikit lebih dari 1 kali lipat, mencapai hampir 70.000 matahari kekuatan. Baik King Sui dan Ye Huang Guwu tercengang. Ini adalah jenis pil obat yang memiliki persyaratan sangat khusus untuk konstitusi tubuh. Peningkatan kekuatan bervariasi untuk setiap individu. Karena tidak tetap, kekuatan seseorang dapat diperkuat antara 50% hingga 300%. Ini adalah hasil setelah diperkuat. Tentu saja, bisa juga kurang dari 50%, tergantung pada konstitusi dan bakat bawaan individu. Mereka yang memiliki bakat bawaan yang baik akan menyimpan efek obat di tubuh mereka. Ini berarti jika seseorang terlalu lemah kekuatannya untuk menyerapnya, secara bertahap akan meleleh ke dalam tubuh dan meningkatkan kecepatan kultivasi saat berkultivasi di masa depan. Hasilnya sama dengan menggunakan pil dengan kekuatan lebih tinggi. Yang selanjutnya untuk dicoba adalah Tante Xuan dan Yuruyan. King Sui sekali lagi kagum dengan kekuatan yang diperoleh kedua wanita itu, karena kekuatan mereka meningkat hampir 2 kali lipat, tapi tentu saja, 2 kali lipat bagi mereka hanyalah puluhan matahari, hampir tidak sebanding dengan Ye Huang Guwu. Namun, efek obat yang disimpan di dalam tubuh mereka lebih dari sekedar Ye Huang Guwu. Bahkan tanpa berkultivasi di masa depan, kekuatan mereka akan terus meningkat secara bertahap seiring waktu dengan kecepatan yang sangat cepat, sampai efek obat di tubuh mereka benar-benar habis. Hasil pada keduanya jauh lebih baik dibandingkan dengan saat King Sui mengkonsumsinya saat itu. Dengan pengobatan porsi ganda, King Sui memperhitungkan bahwa mungkin kali ini akan lebih baik. Dia berhenti ragu-ragu untuk mencobanya juga.
Mereka tidak membutuhkannya untuk saat ini karena tubuh mereka sudah cukup. Ye Huang Guwu memiliki hasil yang paling memuaskan. Kekuatannya sangat dekat dengan 70.000 matahari. Jika dia memadatkannya menjadi kekuatan macan putih melalui bentuk harimau, itu akan menjadi hampir 140.000 matahari. King Sui menyadari bahwa dia sudah dilampaui. Kemudian lagi, sekitar 150.000 matahari kekuatan masih bisa dijaga selama pertarungan. Dia mengkonsumsi obat porsi ganda dan pil penguatan Ren Meridian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum langsung mengonsumsi obat porsi ganda dan pil penguatan Du Meridian. Segera, gelombang energi tak terbatas meletus dari dalam meridiannya. King Sui langsung menyesalinya. Tindakannya sebelumnya terlalu sembrono. Kekuatan fisik bertemu Yuan Shu sekali lagi. Kekuatan agung itu membuat King Sui sangat khawatir. Ini baru permulaan. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi sejak saat itu. Sebelumnya, dia melihat bahwa beberapa wanita dengan tenang menyerap kekuatan dan kemudian menyempurnakannya, memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat. Inilah mengapa King Sui membuat keputusan yang begitu berani. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika gilirannya tiba, situasinya akan menjadi seperti ini. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Namun, King Sui telah menghadapi banyak situasi seperti ini dan dengan demikian tahu bahwa dia tidak boleh diganggu. Dia mengatakan kepada para wanita untuk tidak mengganggunya apapun yang terjadi. Para wanita tahu bahwa situasinya unik dan karenanya tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menjaga jarak agar tidak mengganggunya. Di tempat ini, biasanya tidak ada orang yang akan mengganggu King Sui. Saat para wanita pergi, King Sui langsung masuk ke alam Valet Jade Immortal. Ki spiritual di sana lebih kuat dan masih ada Lotus Aura Buddha Emas dan musim semi kehidupan. Jika ada kebutuhan, dia bisa menggunakan hal-hal ini untuk menyelesaikan masalahnya untuk sementara. Tubuhnya terasa seperti ada nyala api yang semakin membesar. Dia bahkan bisa merasakan nyeri yang membengkak di saluran meridiannya dan butiran emas di dantiannya juga berputar dengan cepat. King Sui mengedarkan konsentrasi terfokusnya secara maksimal. Bahkan Key of Heavenly Dao-nya sepertinya sedang bergerak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan wadah konsepsi serta wadah pengaturnya tampak seolah-olah mereka membengkak begitu banyak sehingga akan meledak. Ada rasa sakit sesekali seolah tertusuk jarum. Namun, ini tidak dianggap banyak oleh King Sui. Tingkat ketahanannya masih sangat kuat. Paling tidak, dia belum melihat siapapun yang memiliki daya tahan lebih kuat darinya. Puff-puff, dengan dua suara kecil yang dibuat dari suara saluran meridiannya yang membengkak. Kulitnya sudah retak tetapi kemampuan pemulihannya yang kuat dengan cepat menyembuhkannya. Puff-puff, dua suara lembut lainnya terdengar. Hanya King Sui yang dapat merasakan bahwa kapal konsepsi dan kapal pengaturnya terus menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kekuatan di tubuhnya meningkat dan mendidih. Namun, saat dia merasakan kekuatannya meningkat, dia tidak merasa terlalu senang. Itu karena dia takut dia tidak akan memiliki hidup untuk menikmati peningkatan kekuatannya. Saat itu adalah pelet penguatan Ren Meridian dan pelet penguatan Du Meridian yang telah meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Kali ini, kedua pelet telah ditingkatkan lebih jauh oleh fisik kristal dan efeknya jelas berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Yang terpenting, ini adalah kedua kalinya King Sui menggunakannya. Bahkan ketika dia menggunakannya untuk pertama kali, itu tidak semulus yang dilakukan ketiga wanita itu. Tanpa sadar, kesadaran King Sui mulai kabur. Atau lebih tepatnya, dia telah melupakan segalanya tetapi masih tertinggal dengan sedikit kejelasan. Hati seperti cermin bening. King Sui tahu keadaannya, tetapi dia menikmati perasaan ini. Seolah-olah rasa sakit di sekujur tubuhnya berkurang sedikit juga. King Sui tidak tahu berapa lama ini berlangsung, ketika dia sepertinya telah bangun dan tidak lagi berada di alam Valet Jade Immortal. Dia sedang berdiri di pantai tidak jauh dari bangunan bambu. Matahari terbenam dan King Sui tidak menyangka dirinya telah tinggal di alam Valet Jade Immortal selama lebih dari 3 bulan.
Saat ini, dia berlumuran darah dan bekas luka. Ketiga wanita itu menatapnya dari kejauhan dan ketika mereka melihatnya melihat ke arah mereka, mereka berjalan dengan ekspresi khawatir. Bagaimanapun, King Sui tampak seperti baru saja dibasahi darah. King Sui, Ye Huang Guo memanggilnya, khawatir. Yuruyan bahkan mencoba mengulurkan tangannya, ingin memegang King Sui. Namun, dia ragu-ragu. Dia sepertinya ingat bahwa King Sui telah memberitahu mereka untuk tidak mengganggunya. Saya baik-baik saja. Lihatlah aku jauh lebih baik dari sebelumnya, King Sui tersenyum dan berkata. Yuruyan sepertinya telah mendengar apa yang dikatakan King Sui dan mengabaikan darahnya, memeluknya. Dia menatapnya dengan senang dan kekhawatiran di matanya sepertinya sedikit kabur. Ruyan, aku berlumuran darah kotor, itu kotor. Kamu tidak kotor. Yuruyan baru saja memeluk King Sui. Tantai Xuan juga memandang King Sui dengan senang hati dari samping. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, perhatian di matanya sangat kuat. Aku akan mandi. Saya kira saya hanya bisa pergi besok, ucap King Sui kepada mereka dan dengan sekejap, bergerak menuju Laut Selatan. Setelah dibersihkan, King Sui berbaring di atas pasir, dengan senyum bahagia. Kekuatan fisiknya sekarang sedikit lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya dan telah mencapai 10 matahari. Tidak ada perubahan lainnya. Pelet 7 warna itu masih meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 25 kali. King Sui membenamkan dirinya dalam perasaan memiliki kekuatan yang meningkat pesat. Dia tidak pernah menyangka pelet penguatan Ren Meridian dan pelet penguatan Du Meridian sekali lagi memberinya kejutan yang begitu besar. Mereka bahkan menyalakan efek obat yang tertinggal selama pertama kali dia meminumnya. Kali ini, kekuatannya telah meningkat pesat dan dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di antara alam kaisar bela diri. Kekuatan fisiknya, di bawah 25 kali efek pelet 7 warna, 10 kali efek pedang biduk, 4 kali efek manifestasi armor binatang iblis, efek ganda dari pelet emas dan efek ganda 99 formasi Divine Nebula, sekarang telah mencapai lebih dari 45.000 matahari. Serangan Gunung 9 Benua telah melebihi 90.000 matahari. Serangan 9 benua gunung memiliki efek menakutkan dari serangan perisai. Semakin kuat serangannya, semakin kuat serangan perisai. Energi rohnya bahkan lebih menakutkan. Hanya serangan biasa dengan Seal of Rock-nya bisa mencapai 66.000 matahari dan dalam kasus di mana ada peluang untuk menggandakan kekuatan, itu akan mencapai 130.000 matahari. Peluang 10% untuk memiliki kekuatan 2 kali lipat cukup tinggi. Jika digunakan dengan Seal of Rock, itu akan mencapai 130.000 matahari bahkan tanpa efek penggandaan. Ketika Seal of Rock dibawa masuk, kekuatan yang digandakan akan mencapai 260.000 matahari yang menakutkan. Serangan dengan kekuatan 260.000 matahari benar-benar menakutkan. Meskipun dia tidak akan bisa mengendalikannya sepenuhnya, dia setidaknya kadang-kadang bisa menyerang dengan kekuatan seperti itu. Selanjutnya, ketika seseorang telah mencapai level King Sui, kecepatan dalam pertempuran sangat cepat. Oleh karena itu, peluang 10% dianggap cukup tinggi. Dan dengan itu keluar dan membuat orang lengah, itu bisa dengan mudah membunuh lawan. Kali ini, King Sui tidak tahu apakah efeknya begitu kuat karena keadaan Heart Clear Like Mirror di mana dia berada. Hal lain adalah bahwa King Sui untuk sementara tidak berani membiarkan para wanita mencoba penguatan Ren Meridian Pelet dan Du Meridian penguatan Pelet lagi. Meskipun mereka telah melalui pertama kalinya dengan damai, dia memutuskan untuk menunggu sampai sisa-sisa efek obat di tubuh mereka sepenuhnya terserap dan kekuatan mereka telah stabil sebelum dia membiarkan mereka mengambil pelet untuk kedua kalinya. Pada malam hari, ini adalah pertama kalinya King Sui berbagi kamar bersama dengan ketiga wanita sekaligus. Mereka berbaring di ranjang yang sama tetapi tidak melakukan apapun kecuali berbicara. Sebelum hari gelap, King Sui telah menarik Yuruyan untuk mandi di laut bersamanya dan membawanya sekali. Perasaan luar biasa itu melampaui kata-kata.
Meskipun mereka tidak berhubungan seks, masih banyak ciuman dan sentuhan sampai larut malam. Tak satu pun dari ketiga wanita itu lari. King Sui hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memakan Yuruyan sebelum dua wanita lainnya. Keesokan harinya, King Sui pergi dan ketiga wanita itu memperhatikan saat dia menghilang ke kejauhan. Ini adalah kekuatan besar dari bendera Dewa Lima Elemen. Jika tidak, King Sui tidak akan bisa kembali ke lima benua atau dia tidak akan bisa pergi ke benua Phoenix Menari. Saat ini, Dancing Phoenix Kontinen memiliki arti yang berbeda dengan King Sui. Disitulah dia berbasis ketika dia berada di tiga benua lainnya. Selain itu, dia akan segera dapat membangun pendirian yang kokoh. Mereka yang memiliki kekuatan 300.000 hingga 500.000 matahari akan dianggap sebagai kaisar bela diri puncak. Dia sekarang bisa dianggap sebagai Martial Emperor puncak, meskipun tidak begitu. Mereka yang memiliki kekuatan 300.000 matahari hanya akan tersisa 240.000 matahari setelah dilemahkan olehnya. Mereka yang memiliki kekuatan 500.000 matahari juga akan dilemahkan oleh 100.000 matahari. Ini dilakukan oleh Kaisar Qi. Dia tidak tahu apakah Demons Vajra Subdues gajah bersisik emas masih efektif. Karena itu, King Sui tidak mempertimbangkannya. King Sui menuju ke Imperial Cuisine Hall. Saat dia berjalan, dia memikirkan jalan masa depannya. Ada beberapa dewa semu di benua Phoenix Menari. Toh, ada 81 negara. Klan Yehuang negara Yehuang memiliki satu dan bahkan klan lain mungkin juga memiliki satu atau beberapa dewa semu. Oleh karena itu, pasti ada ahli dewa semu di benua Phoenix Menari. Hanya saja dengan populasi yang besar, jumlah dewa semu hanya bisa dianggap sebagai puncak gunung es. Saat ini, dia cukup kuat untuk bertarung melawan puncak Martial Emperor biasa. Harus ada cukup banyak kaisar bela diri puncak di kota Yehuang. Dia segera tiba di Imperial Cuisine Hall. Meskipun dia tidak melihatnya selama beberapa waktu, itu masih makmur seperti sebelumnya atau bahkan lebih dari sebelumnya. Ketika dia kembali terakhir kali, itu adalah hari ulang tahun tuan tua klan Yehuang. Itu telah menyebabkan reputasi Imperial Cuisine Hall menyebar, menjadikannya tempat terbaik di kota. Oleh karena itu, selama beberapa hari terakhir, tamu di Imperial Cuisine Hall telah meningkat pesat. Dan status mereka cukup besar. Saat dia memasuki lantai 5, Soul Cirque menyambut King Sui dengan terkejut, "Saudaraku, kamu kembali." Soul Cirque sekarang bersemangat tinggi. Tidak hanya menikah, istrinya juga hamil. Selain itu, keterampilan medisnya juga meningkat beberapa kali lipat. Semua ini, termasuk perubahan yang terjadi pada Imperial Cuisine Hall, dia sekarang lebih bahagia dari siapapun. Semua ini berkat King Sui. Jika tidak, dia harus selamanya dianggap sebagai dokter kedudukan tertinggi di antara dokter kelas 2. Selain itu, dia tidak memiliki kerabat. Karena itu, dia memperlakukan King Sui seolah-olah dia adalah kerabat terdekatnya. Semua yang dia miliki diberikan kepadanya oleh King Sui dan oleh karena itu, dia bersedia memberikan King Sui apa saja. Apakah semuanya baik-baik saja selama beberapa hari terakhir ini? King Sui bertanya dengan santai. Semuanya baik-baik saja tapi cukup banyak orang yang ingin bertemu denganmu. Saya sudah menolak semuanya. Banyak orang ingin Anda mengobati penyakitnya, tetapi saya juga menolaknya. Oh benar. Dokter lain telah datang. Keterampilan medisnya tidak buruk dan dia bahkan sangat cantik. Saya hanya menunggu Anda untuk kembali dan membuat keputusan. Soul Cirque tersenyum dan berkata, "Oh, kalau begitu panggil dia dan aku akan memeriksanya. Jika tidak apa-apa, maka kami akan memutuskannya." Keterampilan medis seseorang dapat meningkat tetapi sulit untuk mengubah karakter seseorang. Oleh karena itu, karakter seseorang lebih penting. King Sui tersenyum dan berkata, Itu benar." Dengan sangat cepat, suara langkah kaki terdengar di luar lantai 5. Seorang wanita masuk. Ketika King Sui melihat wanita ini, dia tercengang. Itu karena dia mengenalnya. Untuk berpikir bahwa itu adalah dia.
Yuan Shu. Dia mengangkat kepalanya perlahan. King Sui tercengang seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Dia secantik sebelumnya, tapi yang mengejutkannya bukanlah kecantikannya, tapi ekspresinya. Itu adalah ekspresi yang sangat tenang, yang akan membuat orang yang melihatnya merasa sangat tenang dan damai. Tidak peduli betapa gelisahnya seseorang, mereka akan merasa nyaman. Ini adalah aura bawaan yang dia pancarkan. Alisnya yang indah seperti bulan sabit, sepasang matanya yang cerah seperti batu hitam berharga. Hidung tegaknya seperti batu giok putih, membuatnya tampak seperti orang yang tahu apa yang diinginkannya. Ketika dia melihat King Sui, bibir merah kecilnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi indah seputih salju. Ekspresi terkejutnya sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Dia pasti tidak menyangka bahwa dia akan bisa bertemu King Sui di sini. Ketika dia melihat King Sui, sosok cantiknya bergetar. King Sui sangat terkejut. Kembali ke benua tengah, dia adalah pilar dari sekte pengobatan, seorang wanita luar biasa yang bisa membuat resep alkimia. Dia awalnya memiliki tubuh batu dan tidak bisa berkultivasi, tetapi King Sui telah menyembuhkannya dari kondisi itu. Sayang sekali mereka telah berpisah dengan nada masam. Sudah bertahun-tahun sejak mereka bertemu. Tidak banyak perubahan pada penampilannya dan dia masih sangat cantik. Namun, King Sui tidak tahu mengapa dia muncul di benua Phoenix Menari. Ini adalah tempat yang dipisahkan oleh benua Kerbau Barat. Namun, dia memikirkan bagaimana fisiknya mungkin telah ditemukan oleh beberapa master hebat yang berkeliling di 9 benua. Atau, bisa juga dia datang ke tempat ini karena beberapa insiden. Bertemu Yuan Shu di sini membuat King Sui sangat terkejut. Saat itu, ada sedikit perasaan romantis di antara mereka. Itu karena dia telah melihat tubuh telanjangnya saat dia merawatnya. Namun, wanita ini kemudian mengambil inisiatif dan meminta bantuannya. Ketika King Sui melihatnya, dia dengan mudah mengingatnya. Bisakah kita tidak pernah bertemu lagi di masa depan? Yuan Shu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatakan itu. Dia tidak melihat King Sui tetapi melihat ke tempat lain. Saya mengerti. Ayo kembali. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya berharap untuk melupakan masalah itu. Jika tidak, saya tidak akan bisa mencapai terobosan dalam kultivasi saya. Ketika saya melihat Anda, saya akan memikirkan apa yang terjadi hari itu. Aku ingin melupakannya. Yuan Shu menghela nafas dan berkata, "Jangan merasa terbebani. Saya mengerti. Aku akan kembali ke benua Green Cloud dalam beberapa hari. Saya tidak tahu kapan lain kali saya akan datang ke benua tengah, tetapi saya tidak akan datang ke negara 7 bintang di masa depan." Inilah yang dikatakan King Sui ketika mereka berpisah. Saat itu, dia juga memperlakukan Yuan Shu sebagai seseorang dalam perjalanan hidupnya yang dia syukuri. Dia mungkin juga merupakan jenis keberadaan yang sama baginya. Namun, mereka juga lewat dalam kehidupan satu sama lain. Mereka berdua mendapatkan banyak hal dari satu sama lain, tetapi sayang sekali perpisahan ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Jika bukan karena mereka bertemu lagi hari ini, King Sui pasti sudah melupakannya. Namun, dia tidak menyangka mereka secara ajaib bertemu satu sama lain hari ini. Ini benar-benar bisa dikatakan sebagai keajaiban. Sudah sangat sulit bagi orang untuk dapat melewati satu sama lain di dunia yang begitu luas. Jika mereka bisa melewati satu sama lain dan percikan tumbuh di antara mereka, itu akan menjadi keberuntungan yang telah memakan waktu lebih dari 1000 tahun untuk membudidayakan. Agar mereka dapat bertemu membuat King Sui merasa bahwa dunia ini sangat kecil. Namun, kenyataannya adalah dunia ini sangat besar dan tidak terbatas. Untuk berpikir bahwa mereka masih bisa bertemu dalam situasi seperti itu. Saat itulah kemungkinan mereka untuk bisa bertemu satu sama lain di kota yang sama sudah mendekati nol. Aku tidak pernah menyangka bisa bertemu Nona Yuan di sini. King Sui tersadar dan berkata, tersenyum. Nada suaranya kaget dan hangat, tapi dia bersikap sangat sopan. Halo, aku juga tidak mengharapkan ini.
Aku tidak tahu bahwa Imperial Cuisine Hall adalah milikmu." Meskipun Yuan Shu terkejut, dia masih tersenyum dan berkata. Saat dia melihat King Sui, apa yang dia rasakan adalah kejutan dan semacam perasaan lainnya. Bertahun-tahun ini, dia tidak tahu apakah dia bisa melupakan King Sui. Mungkin semuanya akan berlalu jika mereka terus tidak bertemu satu sama lain. Dia juga tidak menyangka akan bertemu King Sui di sini. Imperial Cuisine Hall bukan hanya milik seseorang saja. Baik saya dan kakak laki-laki masing-masing hanya mengambil 10% dari kepemilikannya. King Sui tersenyum dan mengoreksinya. Saya minta maaf. Saya ingin bergabung dengan Imperial Cuisine Hall. Bolehkah saya tahu jika ada persyaratan? Yuan Shu tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan karenanya dia memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Syaratnya sangat sederhana. Hal terpenting bagi seorang dokter adalah karakter seseorang, kemudian diikuti oleh keterampilan medis. Tak satu pun dari ini bisa absen. Kata-kata King Sui menyebabkan Yuan Shu tercengang. Dia memikirkan apa yang telah terjadi antara King Sui dan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah King Sui mengomentari karakternya. Apakah masalah di antara mereka berhubungan dengan karakter? Atau apakah itu perseteruan pribadi? Namun, dia segera merasa sedikit bersalah. Dia tidak tahu kenapa. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah padanya. Dulu, apakah dia dianggap membakar jembatan setelah melintasinya? Yuan Shu memandang King Sui dengan tenang. Lalu bagaimana kita bisa tahu jika ada masalah dengan karakter saya? Jam konsultasi akan segera dimulai. Kita bertiga akan pergi bersama. Apakah Nona Yuan bermasalah dengan itu? Alkemis dihadapkan pada berbagai masalah, seperti metroragia dan ulkus yang terinfeksi. Gejala dari berbagai jenis masalah medis sangat menjijikkan. Oleh karena itu, pada saat itulah karakter seorang alkemis akan dimainkan. Lagi pula, ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, banyak alkemis hanya akan melemparkan sebotol obat ke arah pasien dan meminta mereka untuk menerapkannya sendiri. Mereka bahkan mungkin tidak menilai lebih dekat jenis ulkus yang dimiliki pasien. King Sui bukan hanya menjadi seorang alkemis yang merawat orang kaya dan berkuasa. Saat ini, reputasinya terkait erat dengan konsultasi medis gratis yang disediakan Imperial Cuisine Hall. Meskipun banyak orang memandang rendah orang miskin dan mencintai orang kaya, sifat sebenarnya dari kebanyakan orang adalah tetap mengasihani yang lemah. Setidaknya, dari sudut pandang pihak ketiga, mereka masih akan mengasihani yang lemah. Hal lainnya adalah kekuatan keyakinan. King Sui tidak peduli apakah itu benar, tetapi ada sebab dan akibat dari segalanya. Banyak orang yang berterima kasih padanya. Jika mereka memiliki lebih banyak keturunan dan salah satu dari mereka menjadi seseorang dengan kemampuan hebat, itu akan bermanfaat baginya. Ini juga merupakan cara pembayaran kembali. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan pelaku kejahatan pada akhirnya akan mengalami keadaan yang buruk. Ini semua karma. Baik, aku tidak masalah dengan itu. Yuan Shu tersenyum dan berkata, jadi kalian berdua saling kenal. Itu membuat segalanya lebih mudah. Kalian berdua mengobrol dulu. Aku akan pergi melihat Li Ji, ucap Soul Sirk dan pergi. King Sui mengangguk sebelum dia meminta Yuan Shu untuk duduk. Kami dianggap kenalan. Biarkan saya mentraktir Anda makan untuk menyambut Anda. Segera, seseorang membawakan beberapa piring. King Sui mengeluarkan tong anggur bunga plum. Dia bukan orang kecil yang masih membencinya. Saat itu, dia juga tidak jatuh cinta padanya. Selain itu, dia juga sangat membantunya. Jika bukan karena punggungnya ketika dia berada di benua tengah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Karena itu, jauh di lubuk hatinya, dia masih bersyukur padanya. Hanya saja dia merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi saat itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, semuanya menghilang bersama angin. Terima kasih. Yuan Shu tersenyum dan duduk di seberang King Sui. King Sui masih perlu menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Dia juga penasaran bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini.
Aku sangat penasaran untuk mengetahui mengapa aku bertemu denganmu di sini. King Sui menuangkan secangkir anggur untuknya. Aku juga penasaran untuk mencari tahu kenapa aku bisa bertemu denganmu. Yuan Shu tersenyum dan menatapnya. Saya di sini untuk mencari seseorang dan kebetulan ada barang yang bisa membawa saya ke sini. Sayang sekali itu hanya bisa membawaku sendiri. Ucap King Sui tidak menyembunyikan apapun. Ada area terlarang di Medicine Sect. Saya tersandung tanpa sadar dan menemukan diri saya di sini, tidak bisa kembali. Saya hanya dapat mengandalkan sedikit keterampilan medis yang saya miliki untuk hidup. Ini akan menjadi 2 tahun segera. Saat Yuan Shu mengungkit hal ini, ada ekspresi sedikit pahit di wajahnya. King Sui awalnya berpikir beberapa master hebat telah membawanya ke sini tetapi tidak menyangka dia akan sangat tidak beruntung. Pasti sulit baginya untuk tinggal di sini sendirian selama 2 tahun. Syukurlah, dia bukan lagi wanita yang lemah dan lemah seperti saat mereka pertama kali bertemu. Saat ini, dia sudah menjadi ahli puncak martial Saint. Selain itu, dia memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang herbal dan bisa membuat resep alkimia sendiri. Oleh karena itu, selama dia bisa melakukan penilaian yang akurat tentang penyakitnya, dia akan bisa menahannya sendiri. Kemampuan teknik Meridian Knocking Soul Pulling sangat kuat tapi itu adalah skill ultimate Soul Search. Kontaknya dengan Yuan Shu tidak singkat. Meskipun ada sedikit ketidaknyamanan di antara mereka pada akhirnya, dia tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Jika bukan karena alasan lain, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan. King Sui tidak yakin apa alasannya tetapi itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang berkaitan dengan terobosan dalam seni bela dirinya. Anda dapat memilih kamar di sini. Di masa depan, kamu bisa tinggal di sini. Lantai kelima sangat besar dan meskipun tampak seperti sebuah ruangan, itu termasuk ruang tamu, kamar tidur, dapur, ruang belajar dan lain-lain. Saat aku melihatmu sebelumnya, momen itu terasa sangat dramatis. Yuan Shu memandang King Sui dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Saya tidak mengerti. Kamu melakukannya. Saat itu ketika saya berpisah dengan Anda dengan cara itu, apakah Anda marah? Ucap Yuan Shu memandang King Sui dengan serius. Mengapa saya harus marah? Jawab King Sui. Kamu tidak membenciku karena aku telah memperlakukanmu seperti itu. Anda telah banyak membantu saya tetapi saya memperlakukan Anda dengan cara itu, ucap wanita itu. Sudah lama sekali. Jika saya terganggu oleh masalah sepele seperti itu, bukankah menurut Anda itu akan menjadi masalah? King Sui tersenyum dan berkata, hanya akan ada kebencian jika ada cinta. Tanpa cinta, tidak akan ada kebencian. Semakin kuat cinta, semakin dalam kebencian. Tanpa cinta, tidak akan ada kebencian. Alasan aku melakukan itu saat itu adalah agar aku tidak perlu bertemu denganmu lagi. Namun, takdir tampaknya telah memainkan lelucon besar bagi kami. Untuk berpikir bahwa setelah begitu banyak jalan memutar, kita kembali ke titik awal. Yuan Shu mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.